شغف لعالم أفضل وأكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meraih rahmat di bulan rahmat dari Sang Maha Rahmat merupakan dambaan dan harapan setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Lantas apa upaya yang perlu kita lakukan agar setiap aktivitas kita dan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini bernilai pahala berlipat dan meraih rahmat ataupun mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Hal utama dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menata dan meluruskan niat kita. Lurusnya niat seseorang dalam menjalankan satu ibadah adalah awal dibukanya pintu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lurusnya niat seseorang dalam menjalankan ibadah adalah pintu awal diterima atau ditolak, bernilai atau tidak bernilai amalan ibadah seseorang. Mengutip satu hadis dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya, thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah." Betapa banyak amalan-amalan yang wujudnya adalah amalan dunia berubah menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak amal yang wujudnya adalah amal akhirat lalu berubah menjadi amal dunia karena buruknya niat. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita belajar dari satu kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Kuzman, yang aktif dalam perang Uhud, namun dia termasuk ahli neraka. Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pergi ke Uhud untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Namun saat itu sahabat Nabi yang bernama Kuzman enggan dan tidak mau terlibat dalam perang Uhud. Rupanya ketidakterlibatan Kuzman dalam perang Uhud ini menjadi hinaan dan celaan oleh perempuan-perempuan Bani Zafar. "Hai Kuzman, mengapa kau berdiam diri di rumah seperti perempuan? Sementara Rasulullah dan para sahabatnya pergi ke Uhud untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Padahal engkau punya kelebihan dalam melempar tombak. Dasar pengecut engkau Kuzman, kau seperti layaknya perempuan yang berdiam diri di rumah." Hinaan dan celaan perempuan-perempuan Bani Zafar ini membuat hati dan kepala Kuzman mendidih. Kemudian dia segera mengambil senjatanya dan menunggangi kudanya untuk berangkat ke Uhud bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika sampai di Uhud, Kuzman berada di barisan terdepan. Kemudian dengan gagah berani Kuzman menebaskan pedangnya memerangi kaum kafir Quraisy. Setiap kali dia membunuh kaum kafir Quraisy, masih teringat hinaan dan celaan perempuan-perempuan Bani Zafar. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, usai perang Uhud, Kuzman yang mengalami luka parah kemudian ditenangkan oleh salah seorang sahabat. "Wahai Kuzman, bersabarlah, insya Allah engkau syahid dan mendapatkan surga." Namun Kuzman menjawab, "Wahai sahabatku, aku ikut perang Uhud ini bukan membela agama Allah dan Rasulullah, tapi aku ikut
perang Uhud ini karena ingin membela harga diriku yang telah tercabik-cabik oleh perempuan-perempuan Bani Zafar. Karena tidak tahan dengan rasa sakit, kemudian Kuzman mengambil anak panah dan menancapkan ke dadanya. Kuzman pun mati karena bunuh diri. Sudah salah niat dan dia juga mati bunuh diri. Akhirnya Kuzman termasuk menjadi ahli neraka. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa di bulan Ramadan adalah termasuk amalan akhirat. Namun ketika kita salah niat, bukannya mendapatkan pahala berlipat, bukannya mendapatkan rahmat, malah justru kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hiasi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan kepada kita semuanya, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.